Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Senang jumpa melalui channel ini. Salah satu pertanyaan dari pengaut agama di muka bumi ini adalah bagaimana caranya agar saya bisa masuk surga? Saudara, topik khotbah kali ini, siapakah yang diselamatkan? Bertitik tolak dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, kami muliakan namamu, Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga memelihara kami sampai saat ini. Melalui kesempatan ini, kami anak-anakmu mau belajar dari kitab sucimu. Kami terbatas adanya, kami penuh dengan kelemahan. Karena itu kami merendahkan diri di hadapan Tuhan saat ini, memohon belas kasihan Tuhan, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita saat ini, Lukas pasal 18, ayat 18, sampai ayat yang ke-27. Jika sudah siap, saya akan bacakan bagi kita semua. Judul bacaan kita, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik khotbah kali ini atau tema khotbah kali ini, siapakah yang diselamatkan? Harapan umat beragama pada umumnya ingin diselamatkan. Artinya, dia menghendaki agar dirinya masuk surga, mewarisi kehidupan yang kekal itu. Surga bagi banyak pengaut agama digambarkan sebagai tempat yang menyenangkan dan membahagiakan. Ajaran untuk bisa masuk surga itu tidak sama. Tidak sama, saudara sekalian. Ada ungkapan yang mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jika engkau ingin masuk surga, engkau harus belajar menghormati, menghargai orang tuamu. Itu pesan di balik ungkapan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi pengajaran tentang surga bukan cuma itu. Ada yang memahami kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita harus berbuat baik. Ada juga pemahaman yang lain, kita bisa memasuki surga jika jiwa kita, hati kita sudah menyatu dengan hati Allah. Karena itu selama hidup, kita harus lebih banyak bermeditasi, lebih banyak bertapa, lebih banyak melakukan perenungan. Nah, ada juga yang memahami bahwa untuk masuk surga itu, kita harus aktif dalam kegiatan kerohanian. Kita harus aktif beribadah. Jika kita bertekun di dalamnya, kita pasti akan memasuki surga yang kekal itu. Dalam teks bacaan kita saat ini, seorang pemimpin Yahudi datang menjumpai Yesus dan menanyakan tentang hal ini. Siapakah
pemimpin Yahudi ini tidak disebutkan. Bagi Lukas ini tidak penting. Yang penting adalah apa yang dia tanyakan pada Yesus dan apa jawaban Yesus. Nah, pemimpin Yahudi ini datang kepada Yesus dan menanyakan tentang hal ini. Apakah yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus menjawab pertanyaan dari pemimpin Yahudi ini. Jawaban Yesus menunjuk pada 10 hukum yang dicatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yesus merujuk ke sana. Ya. Engkau harus mentaati 10 hukum Tuhan. Nah, ketika Yesus menyebut tentang hal ini, si pemimpin ini senang, dia bersuka cita. Mengapa? Karena dia telah melakukan hukum-hukum itu sejak masih masa muda. Itu berarti pemimpin ini adalah pemimpin yang memiliki jiwa kerohanian yang baik. Pemimpin ini adalah pemimpin sinagoge atau rumah ibadat orang Yahudi kala itu. Sejak dari masa muda, dia sudah mentaati hukum Tuhan. Sejak masa muda, dia sudah mentaati 10 hukum Taurat. Nah, dia mengatakan itu kepada Yesus. Dia bangga dengan itu. Bayangkan saudara sekalian betapa salehnya orang ini. Dia mentaati 10 hukum Tuhan, dan itu ditaatinya sejak dari masa muda. Nah, jika kita bertemu dengan orang yang semacam ini, orang yang kaya dan dia adalah seorang pemimpin yang saleh, kita pasti yakin bahwa orang ini pasti akan masuk surga. Sebab banyak orang memahami surga itu dekat dengan para rohaniwan. Bahkan ada yang meyakini orang yang selalu ada di gereja itu pasti masuk surga. Jadi surga itu didekatkan dengan orang yang punya aktivitas di bidang kerohanian. Nah, surga dipahami dekat dengan pekerja gereja, surga dipahami dekat dengan aktivis gereja, mereka itu dianggap sebagai pewaris surga. Itu anggapan. Namun pandangan ini runtuh ketika si pemimpin kaya ini diminta untuk melakukan perintah Yesus ini. Ketika dia tersanjung, dia bangga bahwa dia mentaati 10 hukum Tuhan. Yesus tidak berhenti di situ. Yesus mengatakan kepada si pemimpin ini, perhatikan Lukas pasal 18 pada ayat yang ke-22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tidak cukup mentaati hukum Allah, tidak cukup. Kata Yesus, jual hartamu, bagikan itu kepada orang-orang miskin, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Itu perintah Yesus kepada si pemimpin yang kaya ini. Engkau merindukan hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini bukan hal yang murah. Nilainya sangat mahal. Jika engkau menghendaki sesuatu yang mahal, engkau harus bayar harga. Jual hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Itu kata Yesus. Ada 2 perintah yang disebutkan oleh Yesus ini, dan ini meruntuhkan pandangan kebanyakan orang bahwa orang yang saleh, orang yang mentaati hukum Allah, orang yang kaya itu akan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, perhatikan ayat 22. Jual hartamu dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Saya mengajak kita untuk memikirkan kalimat Yesus ini. Pikirkan baik-baik, saudara sekalian. Coba kita berimajinasi. Jika kita adalah orang kaya, banyak harta, banyak uang. Uang kita triliunan rupiah. Uang kita banyak sekali. Dan kita dikenal karena kekayaan kita. Kita dikenal karena harta benda kita yang melimpah. Kita dikenal sebagai aktivis gereja. Nah,
Ketika kita diminta untuk menjual harta benda kita dan membagikannya kepada orang-orang miskin, apakah kita mau? Apakah kita mau? Inilah sesungguhnya dilema yang dihadapi oleh si pemimpin ini. Kita pasti tidak mau. Kita sudah bersusah payah mencari harta itu. Mengapa harus dibagi kepada orang miskin? Sulit bagi kita berbagi jika kita punya harta yang banyak, lalu harta itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Yang lazim terjadi, kita mau berbagi asal ada pamrih, ada balasan atas apa yang kita bagi. Ini yang sering kita saksikan menjelang pemilihan caleg, menjelang pemilihan kepala daerah, menjelang pemilihan presiden. Dalam sekejap kita menyaksikan banyak orang berhati malaikat, suka menolong, cepat berempati, siap dan tanggap ketika ada yang datang minta tolong. Ya, setelah masa itu berlalu, tidak ada lagi yang berlaku seperti itu. Kebaikan hanya di masa pemilihan. Berbagi menurut Yesus bukan demikian. Berbagi itu berakar dari hati yang berbelas kasihan. Si pemimpin yang kaya ini tidak mau berbagi. Dia sedih ketika diminta oleh Yesus berbagi. Sangat sedih. Hartanya banyak. Yesus diminta menjual dan membaginya kepada orang miskin. Ini perintah yang radikal. Jika perintah ini terjadi di zaman ini, pasti engkau akan menolaknya. Mengapa Yesus memberikan perintah yang sedemikian ini? Ini yang harus kita renungkan. Mengapa terhadap si pemimpin Yahudi ini, yang kaya ini, Yesus memberikan perintah yang sedemikian ini? Ini sesungguhnya adalah pembelajaran yang Yesus berikan kepada si pemimpin ini. Si pemimpin ini tersanjung, merasa bangga. Ada kesombongan rohani dalam diri si pemimpin ini ketika dia mengatakan, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. 10 hukum telah dituruti oleh si pemimpin ini sejak masa muda. Karena itu, Yesus hendak menyadarkan si pemimpin ini. Ada hal lain juga yang harus engkau perhatikan. Agar engkau beroleh harta di surga. Agar engkau beroleh hidup kekal yang engkau rindukan itu. Jadi sesungguhnya, Yesus sedang mengajar si pemimpin ini. Jika engkau pelit, engkau tidak akan beroleh harta di surga. Jika engkau tidak mau berbagi, engkau tidak akan beroleh harta di surga. Dari sini jelas, tidak ada hidup kekal bagi mereka yang pelit, yang tidak mau berbagi, yang tidak ada kasih terhadap sesama. Tidak ada hidup kekal bagi mereka. Tidak ada hidup kekal bagi mereka yang hatinya melekat pada harta benda, pada uang, pada kekayaan, dan lain sebagainya. Jika ingin memiliki harta surgawi, yaitu hidup yang kekal, hiduplah berbagi, menyatakanlah kasih kepada sesama. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa pentingnya berbagi, hidup berbagi. Tidak egoistik, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi berpikir juga dengan lingkungan di sekitar kita, dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nyatakanlah kasih kepada sesama. Bebaskanlah dirimu dari keterikatan pada harta benda. Ketika si pemimpin mendengar perintah Yesus ini, dia sedih. Dia sedih. Dan ini dicatat oleh Lukas. Lukas mencatat penyebab dia sedih karena banyak hartanya. Pada titik inilah Yesus dengan tegas mengatakan dalam ayat yang ke-24, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kesukaran ini dibahasakan secara kiasan oleh Yesus pada ayat yang ke-25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksud kalimat ini, tidak mungkin orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah jika selama dia hidup, dia tidak punya belas kasihan dan hatinya terikat pada harta benda.
Dan hal ini mengejutkan orang-orang yang mendengar pernyataan Yesus tadi. Mereka berkata dalam ayat yang ke-26, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Pertanyaan kita, mengapa mereka bertanya seperti ini? Saudara, ini berangkat dari sebuah pemahaman orang kaya itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Semakin bertambah kaya, semakin diberkati oleh Tuhan. Ada pemahaman yang seperti itu. Jadi Tuhan memberkati manusia dengan memberikan harta benda. Ada pemahaman yang seperti itu. Karena diberkati, otomatis dia beroleh hidup yang kekal. Apalagi orang kaya ini mentaati hukum Tuhan. Berarti dia saleh, dikasihi Tuhan, otomatis beroleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus menunjuk dua hal yang kurang pada si pemimpin kaya ini. Pertama, hati yang berbelas kasihan dan mau berbagi tidak ada dalam diri si pemimpin ini. Yang kedua, melepaskan keterikatan pada harta dengan datang pada Yesus dan ikut Yesus. Itu tidak terjadi. Si pemimpin ini terikat hatinya pada hartanya. Jadi itu yang menghambat dia untuk datang pada Yesus. Itu yang menghambat dia untuk jumpa dengan Yesus. Itu yang menghambat dia untuk ikut Yesus. Kita punya harta benda. Jangan sampai itu menghambat kita untuk jumpa Yesus. Yesus meminta agar si pemimpin yang kaya ini datang pada Yesus dan ikut Yesus. Mengapa? Mengapa Yesus memberikan perintah seperti itu? Sebab hanya dengan datang pada Yesus, si pemimpin ini dapat mengalahkan keserakahannya, beroleh kekuatan berbagi, dan tidak lagi terikat pada harta benda. Jadi kata kuncinya adalah Yesus. Datang pada Yesus dan ikut Yesus. Engkau beroleh kemampuan mentaati hukum Allah. Engkau mengenakan hati yang berbelas kasihan dan menyatakan belas kasihan itu dengan berbagi terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mempelajari beberapa hal penting. Saya mencatat di sini ada 4 hal yang sangat penting. Yang pertama, keselamatan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu yang kita pelajari dari teks ini. Perbuatan baik tidak akan mengantar kita masuk surga. Amal tidak akan mengantar kita masuk surga. Kita masuk surga jika kita mau datang kepada Yesus dan mengikutinya. Datang berarti bersekutu dalam Yesus. Tekun beribadah. Mengikuti Yesus berarti mengikuti teladannya. Dia di depan kita dan kita ikut dari belakang. Salah satu penghambat orang tidak bisa ikut Yesus adalah egonya, gengsinya yang menghambat dia untuk ikut Yesus. Yesus mengajarkan kita betapa pentingnya datang dan ikut Yesus. Yang kedua, waspadai kesombongan rohani. Si pemimpin ini merasa dia akan beroleh hidup yang kekal dengan mentaati hukum Taurat. Ternyata tidak. Ada banyak orang yang punya mindset seperti ini. Mentaati hukum Tuhan pasti mewarisi hidup yang kekal. Ternyata tidak. Itu belum cukup. Itu belum cukup. Masih ada hal lain yang juga harus engkau perhatikan. Apa itu? Hati. Hati yang berbelas kasihan, itu yang Tuhan suka. Hati yang tidak terikat pada harta, itu yang Tuhan suka. Sehingga kita ikhlas membantu orang, sehingga kita tergerak hati kita ketika kita melihat orang yang berkekurangan. Yang ketiga, jangan serakah. Yesus meminta si pemimpin dan juga kita melepaskan diri kita dari keserakahan. Sehingga kita dapat berbagi, sehingga kita dapat hidup dalam kasih dengan sesama. Kelola hartamu dengan baik. Jangan serakah. Kita harus berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, hiduplah beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Intisari dari iman adalah datang pada Yesus dan mengikutinya. Jadi kalau orang tidak lagi datang pada Yesus dan tidak mengikuti Yesus, dia tidak lagi beriman pada Yesus. Jadikan hidup Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Beriman itu sangat penting sebab keselamatan itu adalah anugerah Tuhan Yesus.
bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jerih lelah kita, lalu kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena Yesus berkasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia Yesus semata. Anugerah Yesus semata. Keselamatan itu bukan hasil jerih lelah kita. Keselamatan itu adalah pemberian Yesus semata. Karena itu penting bagi kita beriman. Orang yang beriman itu nampak dari kehidupannya, yang mentaati hukum Allah, punya hati yang berbelas kasihan, dan hati yang tidak terikat pada harta benda, sehingga dia dapat berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.